law firm yang beralamatkan Jalan Puri Red. Maka dalam ini kami dapat sampaikan bahwa adanya perbedaan prinsip. Oke. Ini aku udah mulai paham bahwa adanya perbedaan prinsip dan pendapat hukum antara kami dengan rekan sejawat saudara Brian Praneda SH. Brian yang waktu itu kan, ya kan, si Brian yang agak bule-bule itu kan, tim kuasa hukumnya Novi, terhadap upaya dan langkah-langkah hukum dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara saudara Agus Salim dan saudari Pratiwi Novianti. Kedua, bahwa saat ini banyak para donatur yang telah berdonasi untuk kepentingan pengobatan mata saudara Agus Salim yang memohon dan meminta perlindungan secara hukum. Nah, serta pendampingan dalam melakukan upaya-upaya hukum yang akan ditempuh untuk melanjutkan aspirasi yang sudah ditentukan pada situs polling. Kan udah ada polling kan yang di www.suaraku.co.id. Oleh karenanya kami saat ini ingin fokus sebagai salah satu tim kuasa hukum para donatur. Itu loh guys. Demikian surat pengunduran tersebut kami buat agar menjadi maklum. Pablo sendiri yang memang pengen punya klien yang baru, si Pablo. Itu di poin kedua dari surat pengunduran dirinya ya, nih suratnya nih. Yang pertama, ternyata bener kan, dalam satu tim itu kalau ada beda pendapat dari beberapa lawyer ini kan kepalanya beda-beda, backgroundnya beda-beda. Jadi dia mungkin ada seleknya sama si Brian itu, bukan selek berantem gimana ya, tapi secara dari isinya kepalanya nih beda mereka. Mungkin yang satu mengusulkan entah apa ya, cara yang terbaik gimana caranya nih. Yang aku tahu dari mediasi, di mediasi itu tim pengacaranya Novi yang ada si Mas Brian dan Mas Gary itu mengusulkan membuat rekening baru yang transparan, bukan nama Agus, bukan yayasan, kan itu. Nah, aku nggak paham kalau Pablo waktu di mediasi kan nggak ngomong tuh, cuman duduk di sama si Densu kan di barisan tamu kan, barisan penonton. Tapi sempat ngomong sebentar gitu loh. Cuma nggak di depan, nggak sama si Brian dan Gary yang udah ngawal dari awal. Kan Pablo baru masuk kan kayak gitu. Nah sekarang mungkin ada sedikit beda prinsip kan tuh, beda prinsip dan pendapat dengan si Brian. Gue nggak tahu beda prinsip dan pendapatnya nih, pendapat mengenai apa, sistem mekanismenya lah atau apalah. Tapi yang pasti Pablo nomor 2, nah ditambah nomor 2, yang pasti Pablo mau selesai. Nggak masalah itu sih. Kalau melaporkan donatur pun dipanggil itu belum tentu berhasil laporannya. Belum tentu. Karena orang sekarang dipanggil donatur, pasalnya apa? Buat si donatur ini. Dipanggil itu kan buat klarifikasi, bukan buat dipenjara, say. Dan sekarang siapapun yang dilaporkan, Pablo Benua sudah akan menyatakan tuh. Nih, kita lanjut ya. Ini Novianti alias Novi, begitu, karena ada beberapa hal alasan yang memang nanti bisa saya sebutkan di sejumlah kesempatan lain. Nanti akan saya sebutkan. Tapi yang pasti teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya menyatakan mundur dan saya akan fokus untuk mengawal para donatur untuk mencapai aspirasinya. Sehingga dalam waktu dekat ini kepada para donatur silakan hubungin saya di 0812 370 666. Silakan donatur siapapun itu silakan hubungi 0812 370 666 370 666 ya. Selain itu juga para donatur polling tetap berlanjut.
Jadi polling akan tetap berlanjut. Polling berlanjut. Teman, segera isi polling bagi Anda yang merasa donatur, yang merasa pernah menyumbangkan sejumlah uang untuk Agus, pengobatan mata Agus gitu ya. Silakan Anda hubungin saya di WA dan Anda juga bisa mengisi polling. Mengisi polling, sertakan bukti transfer Anda di sana nanti diperjuangkan melalui isi polling tersebut. Oke? Pollingnya sampai kapan? Polling akan dibuka terus sampai kapanpun, tidak akan pernah ditutup karena polling tersebut yang akan menentukan suara teman-teman, yang akan menentukan bagaimana nasib uang yang saat ini tidak jelas peruntukannya. Kami akan kawal, kami akan bersama dengan para tim hukum memperjuangkan aspirasi yang ada pada polling. Sejak hari ini. Sebenarnya jadi aneh sih ini. Sebenarnya jadi aneh. Siapa yang mengusulkan pertama kali untuk polling ya? Siapa sih yang mengusulkan untuk polling pertama kali? Siapa yang mengusulkan polling pertama kali ya? Densu ya. Densu yang pertama kali membuka polling ya. Saya ini boleh saya jelaskan karena kan ini pertanyaan teman-teman kan, kenapa akan diadakan perdamaian kan gitu ya. Terus perdamaiannya banyak orang yang berbicara seolah-olah ini kenapa sih ini uang nih akan diserahkankah ke Agus atau mungkin bahkan polling tidak dilibatkan. Jadi untuk teman-teman jangan dengar berita sepotong-sepotong di luar sana karena banyak pihak yang mencoba untuk memecah belah konsentrasi kita sebagai tim hukum, tim kuasa hukumnya Tenovi. Untuk masalah regulasi dan sebagainya, kami dari tim hukum bersama dengan Mas Geri dan Tenovi memang kita sudah pelajari sedemikian rupa. Artinya ketika kita adanya satu upaya perdamaian pun, ada satu upaya mediasi pun, kita nggak serta-merta ada alasan yang memang tentunya yang terbaik buat kita beserta dengan Agus. Karena kan kita sejak awal memang sudah ada komitmen bahwa uang tersebut kita inginkan dialokasikan untuk pengobatan mata Agus. Jadi uang tersebut bukan serta-merta dikasih ke Agus, itu dulu. Nah, ini benar. Uang itu memang untuk menyembuhkan, mengobati matanya Agus. Sebenarnya kan itu. Sebenarnya jika donatur tetap kompak sama Novi semuanya aman, Mamski. Iya. Sebenarnya loh, jangan mau dipecah-pecah belah begini. Iya kan, sebenarnya kan itu kan. Coba kita dengerin lagi ya. Menjawab pertanyaan bahwa kenapa sih akan terjadi perdamaian, apakah perdamaiannya dengan menyerahkan uang tersebut kepada Agus? Tentu tidak. Itu saya jawab dengan tegas, uang tidak akan pernah diserahkan kepada Agus. Karena kalau itu terjadi, maka saya akan jadi orang yang pertama paling depan untuk menolak itu. Itu yang pertama. Betul. Yang kedua, bagaimana dengan polling? Jadi untuk informasi kepada teman-teman bahwa isi daripada perdamaian tersebut nantinya proses mediasi tersebut polling akan dibawa di dalam proses mediasi. Jadi polling tidak akan pernah diindahkan. Polling tetap akan kita bawa karena apapun ceritanya uang tersebut adalah milik para donatur. Sehingga teman-teman harap bersabar, harap jangan berpikiran yang tidak-tidak, karena yang pasti kami sekarang dari tim Tenovi juga sudah sampaikan ke saya sejak awal kita komitmen bahwa polling ini akan terus kita utamakan karena uang tersebut sampai detik ini adalah milik dari para donatur. Uang tersebut kalau belum digunakan untuk pengobatan mata Agus, maka uang tersebut adalah milik para donatur, masih milik para donatur, bukan uangnya Agus, bukan juga uangnya yayasan.
Jadi yang berhak Nggak ada damai. menentukan uang tersebut arahnya kemana adalah donatur. Gitu. Jadi saya mewakili para netizen juga, para warganet, saya akan kawal kasus ini. Tentunya saya akan melihat bagaimana proses mediasi, saya akan melihat semuanya. Tentunya percayakan kepada kami, para tim kuasa hukum, percayakan kepada Mas Geri, percayakan kepada Tenopi. Intinya kami mempertimbangkan begitu banyak hal. Jadi jangan pernah katakan bahwa polling tidak dianggap. Enggak salah, polling justru kita anggap gitu. Polling justru yang kita kedepankan. Itu sih kurang lebih teman-teman. Kita tetap komitmen uang tersebut akan digunakan untuk pengobatan mata daripada Agus. Jika ada sisa, nanti itu kita bisa alihkan ke penerima manfaat lain. Artinya teman-teman jangan berpikir ini dulu, jangan berpikir wah ini polling tidak dianggap, wah ini bagaimana, jangan. Intinya percayakan kepada para tim kuasa hukum, percayakan kepada Mas Geri, percayakan kepada Tenopi, semua akan beres dan semua akan tindak. Teman-teman nanti akan lihat. Kalaupun uang tetap di yayasan lalu ternyata dipakai untuk pengobatan Agus, kita pakai juga tetap harus sesuai dengan pengobatan. Artinya biaya pengobatan berapa, nanti ada sisanya juga belum tentu kita serahkan kepada Agus karena kita terbatas dengan regulasi. Ada regulasi yang sudah mengatur itu gitu. Nah iya, ada regulasi yang sudah mengatur itu. Makanya kalian dengar dulu netizen. Gak usah khawatir teman-teman, santai gitu. Santai. Sejak awal kita komitmen, sejak awal kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan. Karena kita ingin ada uang tersebut digunakan untuk pengobatan Agus, maka kita harus laksanakan. Ketika ada niatan baik dari kuasa hukumnya Agus ingin menawarkan perdamaian, mengikuti opsi yang sudah kita berikan di saat mediasi itu, ya kita welcome, kita harus buka pintu. Tapi ingat, di sana kita sudah dipanggil oleh Kemensos. Pada saat kita dipanggil Kemensos, ternyata saat ini ada sejumlah aturan yang memang sudah diatur yang kita juga tidak boleh keluar daripada koridor itu gitu. Ada sejumlah aturan di Kemensos yang kita tidak boleh keluar dari koridor itu. Jadi dengerin ya, baik-baik ya. Mereka kan ke Kemensos. Kemensos itu sudah memberikan aturan-aturannya, nggak bisa keluar dari situ. Dengerin lagi nih. Oleh karenanya kita membuka diri untuk melakukan perdamaian tentunya setelah Kita membuka diri untuk melakukan perdamaian tentunya setelah ada perdamaian. Ya alhamdulillah semuanya baik, semuanya beres dan koridor hukum tidak disalahkan. koridor hukum tidak disalahkan. Ini mereka setelah dari Kemensos, guys. Makanya ada mungkin oleh Kemensos sendiri tuh di sana dianjurkan untuk ini tuh sebenarnya lebih ini kan simpel banget gitu loh. Duit ini dikumpulin untuk ngobatin matanya si Agus ini. Kalau belum dipakai buat pengobatan mata si Agus seperti akad di awal, ya udah duit itu memang uangnya donatur jelas. Tapi kan kalau Agus oke untuk diobatin matanya seperti yang ada di mediasi kemarin tuh, bikin satu akun yang bisa dicek semua dan khusus buat biaya pengobatan, harusnya sudah beres masalahnya. Udah beres. Ngerti gak sih? Itu Anda donatur, kenapa Anda menuntut? Donatur udah gak mau uangnya buat Agus. Gak bisa mbak, gak bisa. Kemensos sudah ngatur. Hukum di Indonesia sudah ngatur. Bukannya gak mau untuk Agus, berarti donatur bakalan klarifikasi nanti di kantor polisi. Karena akadnya memang untuk Agus. Harus mau untuk pengobatannya Agus donatur. Kemarin itu yang bikin polling seperti itu sebenarnya menurut aku ya, polling itu kan nggak ada kekuatan hukumnya. Jadi aku nggak tahu nih Pablo gimana caranya mengawal donatur berdasarkan polling. Kenapa Mamski bilang nggak ada kekuatan hukumnya? Memang nggak ada. Sama seperti waktu yang petisi itu yang awal yang 160.000 orang, 160.203 orang. Kagak ada hukumnya, say. Itu loh. Jadi kalau donatur misalnya
ngotot nyalain Novi juga nggak bisa gerak. Ada Kemensos sama ada hukum atau pasal mengenai donasi itu di Indonesia. Ini masalahnya. Tahu yang donatur keguguran aku tadi udah ini ya keluarin ya. Ya. Dan kenapa statementnya Novi terus tim kuasa hukumnya tetap untuk pengobatan matanya Agus karena hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Yayasan bisa kena pasal, kamu pinter. Ada hukumnya. Yayasan gak lakukan itu, yayasan kena pasal. Ada hukumnya. Jadi teman-teman ya semuanya ya yang bilang saya bela donatur. Silakan kamu mau bela siapapun terserah. Tapi nanti yang ngomong bukan mulut kita, say. Pasal-pasal yang ada di negara kita. Kita nggak akan bisa melakukan apapun kalau pasalnya sudah menetapkan A ya A. Lu mau ngomong apapun juga nggak bisa. Polisi nerima laporan nih. Ini nih melanggar pasal ini. Nanti itu kamu dikejar pakai pasal itu. Poinnya adalah kalau menurut hukum di Indonesia, memang uang yang sudah masuk ke rekening orang yang kita transfer dengan sadar, dengan sukarela menjadi milik orang itu. Nah, dalam hal ini kan masalah Agus ini kan yang buka kan yayasan dan memberikan nomor yayasan, nomor rekening yayasan dan nomor rekening Agus. Kalian berbondong-bondong masukinnya ke nomor rekeningnya Agus kan, para donatur. Untuk apa? Akadnya untuk matanya Agus. Bener nggak? Kalau sudah merupakan bentuknya donasi untuk matanya Agus, ya memang harus diselesaikan matanya ini. Harus diselesaikan pengobatannya. Itu sudah hukum yang ada di sini. Bahkan lebih ngerinya lagi, hukumnya itu bilang itu sudah haknya. Haknya si pemilik rekening. Yang lebih ngerinya lagi, pemilik rekening. Tapi ada norma yang mana kita bisa coba untuk argumen ya. Ya tapi kan dia harus melakukan pengobatan dong, bukan membayar hutangnya rumahnya orang. Mungkin itu yang bisa kita pantau. Tapi untuk ditarik semuanya tidak mau lagi untuk Agus, aku nggak tahu apakah ada pasal yang mengatur itu. Kayaknya nggak ada, tidak ada. Nah jadi Pablo mau mengambil pasal dari mana, apa strateginya, saya hanya mau melihat. Saya hanya bisa melihat dan oke, kita lihat pasalnya di mana yang bisa melepaskan uang itu dari Agus. Nggak tahu saya. Sebenarnya kan masalahnya simpel. Kalau para donatur juga sama dengan yayasan satu suara. Ya kita betul ini matanya pengobatannya matanya Agus kita jalankan dengan uang ini sesuai kesepakatan, yayasannya aman, ya kan? Ya, Agusnya juga dapat pengobatan matanya. Sisa uangnya berapa? Ya untuk kehidupan Agus ke depan sudah dikurangi, sisanya baru dialokasikan buat pertolongan kepada penyintas yang lainnya. Itu kalau aku ya. Kalau aku itu. Oh, kalau udah ditarik sama negara ya udah. Itu udah keputusan terakhir. Udah. Makanya Mamski itu cuma mau nunggu si Pablo kalau memang punya strategi pasal apa yang bisa mengakomodir kekuatan pollingnya dari para donatur itu, gitu loh. Pasalnya apa? Itu aja sih. Iya, Novi dan yayasan melindungi donatur. Iya memang. Bukan gak tegas. Anita Shop, lu jangan hoax lu. Hey Anita Shop, lu jangan hoax lu. Ini si Anita Shop ini siapa sih?
Jangan hoax kau ya. Semuanya itu lagi kita tuh belajar mengenai hukum, mengenai pasal, mengenai semua. Itu akunnya Wawa. Iya, ngawur aja mulutnya ini. Tapu Ingo. Jangan kau mau fitnah-fitnah Novi yang udah banting tulang ya. Iya, banting tulang loh. Dia kejepit pasal-pasal yang si pengacaranya sebelah itu. Sekarang aja Donatur dilaporin, Densu dilaporin, Donatur dilaporin, Novi dilaporin, semuanya dilaporin. Gua aja mau dilaporin. Jangan cuma bisa ngomong aja kau. Ngomong aja. Gak tegas, gak tegas. Kau pikir mau tegas kayak apapun juga, kalau udah pasal itu yang bicara, mau orang setegas apapun juga pasal bicara, kau mau ngomong apa? Iya. Kalau mau ditarik negara ya udahlah. Kalau negara mau ngomong apa, say? Uang negara yang punya hukum. Hukum kan dibuat. Jahat banget. Novi jelas-jelas udah bilang kok, nggak ada kata damai. Semua tuh masih nunggu karena ada pasal-pasal yang mengatur. Jangan salahin manusianya, pasalnya ini loh. Kita nih kan semua kan melihat dari pasal yang ada di negara kita. Udah gitu, Hai Weni Panca, welcome to my life. Udah gitu, musuhnya juga belut. Musuhnya belut ini. Mamski tolong lihat TikTok Mas Gary. Agus ada pelanggaran berdasarkan undang-undang pengumpulan. Nggak damai. Kagak damai, say. Kagak ada damai. Nih lihat lagi nih yang baru masuk, lihat lagi ya. Abis ini aku mau ambiar. Kita biar nggak terlalu stres, kita ambiarin dulu. Ya, banyak berita. Kita ambiarin dulu. Tapi aku mau kasih lihat sekali lagi ini. Bentar, efek. Sekali lagi, ya. Kok jadi hitam putih ya guys? Gue bingung deh. Kenapa sih nih? Green screen-nya lagi rusak ya? Kok jadi hitam putih ya guys? Gue bingung deh. Kenapa ya green screen-nya? Ntar lu, kau lapor dulu ke TikTok sayang. Your green skin sucks. Tunggu sebentar. Report. Bentar saya, gue laporin dulu. Hai TikTok, why green screen? Why the green screen? Why the green screen? Why the green screen? Black and white only. Black and white. Black and white. Black and white. Dah, gue laporin dulu nih. Gue laporin dulu. Dan ini aku kasih lihat aja kalian nih, nggak bisa nih black and white guys. Bentar ya sayang. Nggak enak kali mata ngeliat nih. Ini nih. Jadi kayak main-mainan. Jadi ini dari kemarin aku ngobrol sama Novi. Ya. Nih, tuh lihat. Tuh, kalian kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Novi, nih aku dapat banyak banget DM netizen nanyain kenapa Novi damai ke Agus. Memangnya sekarang gimana situasinya? Nggak ada damai loh kak, belum ada kesepakatan, makanya beritanya udah lebar. Oh kalau gitu aku klarifikasi nanti ya. Iya kak, ditekankan aja kak, belum ada kesepakatan. Lihat kan, kelihatan kan, ya udah kelihatan. Orang nggak ada kesepakatan apa-apa kok.
Makanya tadi tuh yang shop itu apalah itu shop itu. Asal ngemeng aja. Enak aja kau ngemeng. Orang udah capek setengah mati loh. Dia main ngemeng aja itu. Sok tahu kali kau. Oke. Kelihatan ya? Kak Emma, simpelnya kan awal mulanya melanggar hukum dan pembuat masalahnya udah jelas. Iya makanya. Tapi kan mereka kemarin baru meeting di Kemensos. Oh udah ke Kemensos ya kan? Udah ke Kemensos. Yang mana sih TikToknya Gary yang mana? Sebentar ya, TikToknya Gary ya. TikTok Gary. TikTok Gary. TikTok Gary apa nih bilangnya? TikTok Gary. Gak ada damai-damai. Itu Novi udah bilang kok di situ. Itu fitnah. Iya, gak ada damai. Makanya gue bingung siapa sih yang ngomongin damai itu. Itu sih Novi ngomong sendiri kok. Agus. Pak Gary ngomong, Gus, ini uangnya mau dipindahkan, katanya gitu. Ibu saya, Gus. Mana? Kenapa malah ini yang keluar? Bangke. Tolong. Yang mana sih? Kalau Pablo mundur ya tanya Pablonya lah. Ya faktual news kan tahu. Oke, Gary Julian. Gary Julian. Gary. GA. Oh. Oh. Bentar guys. Sebentar guys. Bentar guys. Oh, oke. Oke, gini ya. Ini dari postingannya Gary. Ya, postingannya Gary. Jadi, semoga Gus-Gus nggak sedih lagi. Pengumpulan donasi ke rekening Gus-Gus menyimpangi aturan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Sehingga dana donasi diberlakukan sesuai bunyi pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Undang-undang itu bunyinya gimana? Ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 pasal 7. Pengumpulan uang atau barang yang sedang diselenggarakan berdasarkan peraturan sebelum berlakunya undang-undang ini disesuaikan dengan ketentuan pasal 2, 4 dan 5 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 bulan. Dipidana dengan pidana kurungan selama 3 bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp10.000 barang siapa menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapatkan izin lebih dulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam dalam keputusan pemberian izin, tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7. Tindak pidana tersebut dalam pasal ayat 1 pasal ini dianggap sebagai pelanggaran. Uang atau barang yang diperoleh karena tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini disita dan dipergunakan sedapat mungkin untuk membiayai usaha-usaha kesejahteraan yang sejenis. Bisa disita memang.
Seandainya dulu Gus-Gus nggak kena kemakan bujuk rayuan FA, mungkin Gus-Gus masih sedih karena Gus-Gus tetap mendapatkan saluran. Mungkin Gus-Gus masih sedih karena Gus-Gus tetap mendapatkan saluran dana donasi dari yayasan. Mungkin Gus-Gus nggak sedih, maksudnya gitu kali. Ini salah tulis nih, Gary. Seandainya dulu Gus-Gus nggak kemakan bujuk rayu FA, mungkin Gus-Gus tidak sedih gitu kali karena Gus-Gus tetap mendapatkan saluran dana donasi dari yayasan. Eyalah. Oh begini karena mereka kena ada pasangan. Bener kan? Iya. Belum kok, belum ada damai. Novi juga udah kasih tahu. Udah dikasih tahu, say. Iya betul. Gak ada damai. Jadi dari Novi semalam ngasih tahu aku kemarin, gak ada damai, gak ada kesepakatan. Dan kalau Mamski lihat dari postingannya Gary yang tadi ini, si Gary ini ya, Mas Gary ini ya, nih yang ini nih postingannya yang terbaru ini, terakhir nih, paling baru nih. Ini baru berapa jam yang lalu? Berapa jam yang lalu ini? Nggak nyampe 1 hari yang lalu, baru beberapa jam yang lalu. Berarti mereka tetap akan melihat pasal apa yang ada untuk donasi. Nggak ada damai, kita hanya melihat pasal apa yang ada. Bisa jadi uang itu memang malah nggak masuk ke Agus. Kayaknya malah nggak masuk ke Agus kayaknya. Kalau ngeliat dari postingannya Gary ya, aduh Gus, malah kamu nggak dapat uang Gus. Malah kamu tuh loh, gimana pengobatan matamu loh? Iya. Novi, kuasa hukumnya Novi itu tadi Gary, itu semua patuh dengan hukum yang ada di Indonesia. Agus jadinya gigit jari, Gus. Aduh Gus kamu tuh ya. Lah iyo, makanya aku sudah bisa TikTokannya, udah nyari duit di TikTok aja, Gus. Udah Gus, cari duit di TikTok aja. Kalau untuk donatur yang hamil, yang lagi dilaporkan mau datang tanggal 28 nanti, ada Pablo Benua dan tim yang akan mengawal. Jadi nggak usah takut ya. Oke, para donatur, sekarang kita mau war. Mau war? Mau? Oke, teman-teman. Kita warkan dulu. Apa nih mau kita warkan nih? Kita mau warkan legging, korset dulu. Soliasi mau. Oke, yang lain yang mau war udah pusing ya ngebahas donasi, pala gue mau pecah kayaknya. Pusing pala gue bahas donasi. Pusing. Donasi, aduh. Pusing. War 1 menit untuk mau ke spill dulu ya. Ada korset. Mau korset. Inilah korset. Korsetnya kece, korsetnya keren. Warnanya ada warna kulit ya. Ini tuh kenceng tapi lembut, nggak ada rasa sakit, enak banget dipakainya, adem bahannya, tapi bener-bener dia mencengkram. Woi, ban kali ya. Warna pink, warna hitam. Ku ambiarkan. Mau? Iya, mau. Yes, mau. 1 menit aja. Ku set waktunya. Habis itu kita balik lagi ke topik yang lain ya. Aku mau bahas topiknya tadi udah dia minta Syahrul. Yuk, mari.
cocok lah, mau. Ukuran 40 kilo sampai 80 kilo di small, ukuran 81 sampai 90 kilogram di big size, oke? Di large-nya yang besarnya. Oke, mau ya, mau. Oke. Ku siapkan dulu timernya. Harganya lagi diambiarin banget, ambiar berat guys. Pokoknya kalian ku siapkan waktu 1 menit. Langsung cek di keranjang ya. Mau masuk, aku masukin dulu. Harganya ku rubah dulu. Ini harganya harga ambiar ya guys. Harga ambiar buat leggingnya. Oke, dimulai dari sekarang guys. Sudah masuk harga ambiar. Ayo legging korset 50 detik. Ayo guys. Ukuran 40 kg sampai 80 kg di S, 81 sampai 90 di big size. Capcus 85 big size. Ambil, ini tinggal 30 detik lagi. Jangan banyakkan typing sayang. 40 sampai 80 small, 81 sampai 90 big size. Capcus 60 small. Sampai 80 masih small ya. Sampai 80 masih yang small. Ada 3 warna. Ambil 3-3-nya mumpung lagi murah ini. Mumpung lagi murah sayang. 9, 8, 4, 6, 5. Yuk, capcus. Ambiar. Lagi ambiar guys. Iya dong, aku harus menghibur orang-orang di sini. Kau pikir kau aja yang harus kuhibur? Harus kuhibur lah dengan harga-harga murah, harga-harga ambiar buat bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen belanja dapat harga ambiar. Dagang bro, ya iyalah. Emang kalau kau siapa? Levelnya 0, followernya 1, bodong, ku blok ya. Blok aja dia nih. Akun bodong kok masuk. Ya, dapat kan? Langsung check out 2 Mi, mantap. Ya, pokoknya kalau kamu cepet pasti dapat. Begitu cepet pasti dapat. Akun bodong saya udah ku blok. Mau lagi nggak? Hore, udah dapet. Yes. Kemarin yang belum dapat jus, Presley Juice. Ada harga ambiar untuk Presley Juice. Ditambah lagi Kak Emma workan perban anjrit. Malah cepet entin belum. Masih mau lagi. Aku masih ada 2 kali 1 menit deh. Kita bikin 3 tahap ya. Sudah dapat mam. Oke, siapa yang belum dapat? Kalau cepat katanya. Ini korset sayang. Tuh. Korsetnya enak banget, ringan tapi ngencengkrem. Dibukanya gampang. Nih lihat ya, cara bukanya begini nih. Nih, cara kaitinnya begini. Ini kan ada 3 kaitan. Kalau yang paling pojok ini yang paling kenceng. Nih lihat tuh. Bukanya gampang banget, nggak pakai susah. Kainnya ini breathable. Breathable itu artinya apa? Dia tidak panas. Dia bernapas. Nah, bukanya gampang banget, lihat nih.